Pagi, saya Teguh Santoso. Saya dari IKJ, ambil jurusan penyutradaraan film di FFTV IKJ. Terus kemudian saat ini sedang ikut bekraf dalam rangka membuat SKKNI untuk profesi sutradara film dan penulis skenario film. Nah, pada kesempatan FGD di Semarang ini, saya bertemu dengan Pak Barry. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang kegelisahan saya untuk membangun perfilman di daerah. Saya pernah melakukan membuat sinetron lokal yang dengan pemain lokal, dengan lokasi lokal di Pekalongan. Terus para pekerja lokal, hanya chiefnya saya memang mengajak teman-teman saya dari Jakarta, kameramen, penata artistik, itu saya ngajak dari Jakarta. Tapi untuk asisten, untuk tukang lampu, untuk lighting man, untuk boomer, untuk asisten kamera, terus kemudian untuk acting coach, untuk apa, itu semua orang Pekalongan yang saya adopsi dari orang-orang teater maupun dari kesenian lainnya untuk bekerja di film. Sebelumnya saya juga sudah pernah membuat itu dokumenter di daerah dengan para teman-teman di Pekalongan. Dokumenternya berjudul Mitos Kota Batik dan Legenda Borekso. Itu ada di YouTube dengan aksesnya menuliskan kata kunci Thesis Pictures. Ya, di situ ada dua dokumenter yang saya bikin dengan teman-teman di daerah. Kemudian yang sinetron lokal itu judulnya Serial Keajaiban Cinta, juga dengan mengetik Thesis Pictures. Nah, di situ bisa dilihat sinetron lokal itu pemainnya lokal. Mereka saya latih selama 3 bulan 4 bulan sehingga mereka bisa acting di depan kamera. Sekalipun kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang memang pinter actingnya, ada yang terbatas, ada yang sedang, ada yang menit, tapi paling enggak ternyata bisa menumbuhkan bakat-bakat dari lokal, bisa mengangkat potensi lokal, gitu kan. Itu waktu itu saya tayangkan di TV lokal Semarang, namanya TVku di Udinus. Nah, karena waktu itu Pekalongan belum punya TV lokal seperti sekarang Batik TV. Nah, ketika saya membuat itu ternyata sambutan dari media bagus, dari radio, koran lokal daerah itu Radar Pekalongan, Radar Tegal, terus kemudian Suara Merdeka itu meliput saya, sehingga saya dipanggil wali kota, ditanya dari wali kota itu tidak bisa memberikan uang, tapi fasilitas apa yang bisa saya dapatkan untuk mendukung produksi sinetron lokal. Karena waktu itu saya sempat membuat dalam 1 tahun itu 4 sinetron lokal dengan swadaya dana sendiri. Kemudian dari Pemkot Pekalongan itu sambutannya juga bagus, dia memberikan pajak gratis untuk promosi, untuk memasang baliho, untuk memasang pamflet, brosur itu. Kemudian sehingga saya dapat sponsor untuk membuat media-media itu. Kemudian listrik kita difasilitasi, tempat pemutaran kita difasilitasi di tempat mall, itu saya bikin premier atau pemutaran perdana sinetron lokal itu kita bikin di satu ruko-ruko itu yang kita jadikan satu, kemudian dibikin item-item kayak bioskop gitu. Dan waktu itu Pekalongan belum ada bioskop, kemudian dengan melihat itu akhirnya sekarang Pekalongan punya bioskop gitu, karena waktu itu kita bisa membuat seperti bioskop yang ditonton oleh orang Pekalongan sendiri, menonton pemain-pemain Pekalongan sendiri dan lokasi Pekalongan sendiri. Nah, saya punya ide yang saya sampaikan dengan Pak Barry dari Kadin itu. Ide untuk menumbuhkan, mengembangkan perfilman daerah. Perfilman daerah itu maksudnya gini, ini bisa menghasilkan, membuka peluang tenaga kerja di daerah tentang perfilman, juga mencari bibit, mencari bakat yang bisa mengangkat potensi-potensi lokal, baik itu nanti aktornya, baik itu nanti mungkin penulis skenarionya, mungkin sutradaranya, tapi mereka memang tidak seperti Jakarta sentris.
selalu Sunda, Betawi, atau kosmopolitan Jakarta. Nah, seandainya misalnya di Pekalongan ada ditumbuhkan perfilman lokal dengan membuat dengan Bekraf atau Mbak Marceliani bisa memfasilitasi atau mencarikan dana, karena ujung-ujungnya permasalahannya adalah dana. Kalau alat, SDM, kemampuan lokal itu banyak. Misalnya saya punya ide waktu itu membuat film yang dibintangi oleh penyanyi dangdut dari daerah setempat. Otomatis kalau saya pakai 10 penyanyi dangdut, 5 cewek 5 cowok penyanyi dangdut, itu penggemarnya pasti ingin menonton film itu gitu. Nah, kalau penggemarnya nonton film itu, berarti film itu akan laris. Nah, kalau kita bikinnya temanya juga sesuai dengan daerah masing-masing, maka akan tumbuh perfilman di daerah. Akan tumbuh, misalnya nanti akan ada sutradara yang dia tidak bisa kuliah karena dia miskin, tapi dia bisa berkarya, ya, berkarya dengan mengangkat tradisi lokalnya, mengangkat budaya lokalnya, misalnya dari Boyolali, terus kemudian dari Wonogiri, terus kemudian dari Kendal, dari Tegal, dari Banyumas. Timbul misalnya ada film daerah gitu ya, film daerah yang diputar di tempat tersendiri. Misalnya nanti kerjasamanya dengan Pemkot daerah, dia memfasilitasi tempat semacam aula atau apa yang dikemas seperti bioskop, terus kemudian menggunakan LCD proyektor yang sederhana, yang tidak harus 4K, sehingga di daerah bisa diproduksi dan diputer di situ dengan pemain lokal di situ, sehingga mengundang masyarakat daerah setempat itu untuk nonton. Nah, kalau misalnya baik dari Bekraf maupun dari Mbak Marceliani bisa memfasilitasi atau mencarikan dana untuk setiap tahun membuat 2 aja produksi. Nah, dengan 2 produksi film sekitar 6 bulan diproduksi, kemudian sampai pemutarannya dan keuntungannya disimpan untuk produksi tahun depannya lagi, maka akan tumbuh sutradara-sutradara dari daerah, aktor-aktor dari daerah, penulis skenario dari daerah, gitu, yang akhirnya ini bisa dimediasi menjadi suatu industri perfilman lokal. Nah, siapa tahu juga dari industri perfilman lokal ini tumbuh sutradara yang memang kelasnya sebenarnya nasional, tapi dia tidak mampu untuk kuliah, tidak mampu untuk itu karena dia miskin gitu. Dan saya melihat ada potensi-potensi di daerah itu seperti itu. Dan kalau di kemudian hari ini terus dimediasi menjadi industri perfilman lokal, otomatis akan melahirkan memberi peluang untuk tenaga kerja di lokal, dan seniman-seniman lokal itu bisa diberdayakan. Saya kira itu. Jadi mungkin kalau saya harus turut mengawal atau turut memfasilitasi atau membantu untuk mewujudkan proyek ini, itu juga saya akan turun sama teman-teman, gitu kan. Apakah itu dari Pekalongan dulu, atau kemarin saya ketemu pembuat film di Boyolali, itu potensinya bagus, tapi ya dia ngaku dia sekolah hanya SD, tapi imajinasinya, gagasannya itu menarik sebenarnya. Nah, siapa tahu dengan seperti itu kita bisa mendapat saudara-saudara yang memang peduli dengan budaya lokalnya, yang itu belum banyak kita temuin di perfilman nasional. Saya kira itu aja. Terima kasih. Semoga ini mendapat sambutan baik dan mendapat follow up yang baik sehingga bisa terwujud impian saya ini. Terima kasih.